Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, untuk kali ini saya akan bikin video tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah ditulis di kolom komentar pada video sebelumnya. Kenapa saya bikin video ini? Siapa tahu dari teman-teman ada yang belum membaca di kolom komentar, karena sebenarnya saya udah jawab, tapi biar ada diskusi lagi, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan dan saya ulas di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Di antaranya pertanyaan dari Mas Riki Iskandar. Halo Mas Riki, dari kelas PAI 2A. Mengapa orang-orang Syiah memiliki pemikiran bahwa Ali adalah orang yang paling pantas menjadi pengganti Rasulullah atau khilafah, sedangkan semasa hidupnya Rasulullah selalu menunjuk Abu Bakar menjadi imam sholat ketika beliau sakit? Oke, jadi teman-teman, kita perjelas lagi ya. Syiah itu kan banyak. Jadi dari Syiah itu ada sekte-sekte di dalamnya, yang itu jumlahnya puluhan. Di antara sekte-sekte tersebut ada sekte yang paling ekstrim atau yang dinamakan dengan Syiah Gulat. Menurut versi Syiah Gulat, bahwasanya kenapa Sayyidina Ali adalah orang yang pantas menjadi pengganti Rasulullah. Bahkan dalam Syiah Gulat pun ada yang berpendapat bahwasanya sebenarnya malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yang benar kepada Sayyidina Ali. Loh, kok bisa salah? Iya, karena Nabi Muhammad itu saudaranya Sayyidina Ali, dan karena kesalahan itulah sehingga wahyu turun kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Sayyidina Ali. Terus kemudian mengapa Sayyidina Ali itu lebih pantas menjadi pengganti Rasulullah bukan Abu Bakar? Karena menurut versi Syiah Gulat, bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, saudaranya Rasulullah, dan kealimannya itu sangat diakui. Nah, sehingga orang-orang Syiah itu memiliki pandangan bahwasanya pengganti Rasulullah yang tepat itu adalah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar. Tapi perlu kita ingat lagi dan perjelas lagi bahwasanya Syiah itu, di dalam Syiah itu ada puluhan sekte-sekte. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan antara satu Syiah dengan Syiah yang lain, karena punya imamnya masing-masing gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nanda Fatmawati. Halo Mbak Nanda, dari kelas PAI 2A. Pernah mendengarkan kajian Ustadz di YouTube. Beliau menjelaskan bahwasanya di Syria 225.000 orang Sunni itu dibunuh tanpa sebab. Lalu masjid-masjid orang Sunni dirusak dan dibakar tanpa sebab juga. Karena orang Syiah menganggap orang Sunni itu halal darahnya dan bernilai ibadah jika melakukannya. Padahal orang Sunni dan Syiah itu kan sama-sama orang Muslim. Orang Sunni pun juga tidak pernah membunuh orang-orang Syiah kecuali jika orang-orang Syiah itu membuat kerusakan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang Syiah beranggapan begitu? Apa salah orang Sunni sehingga beribu-ribu orang tak berdosa pun dibunuh tanpa sebab, dan masjid-masjid yang sama-sama tempat ibadah orang Muslim itu dirusak dan dibakar oleh orang Syiah? Syukron. Ya, makasih juga Mbak. Jadi doktrin Syiah yang ekstrim itu punya pendapat bahwasanya orang yang tidak sefaham dengan mereka, maka mereka dihukumi kafir. Ketika orang yang dihukumi kafir tersebut, maka dia halal darahnya sehingga boleh dibunuh. Sebenarnya ada sih turunan beberapa golongan yang ada di Indonesia, tapi tidak menyebutkan juga. Ada satu golongan faham keislaman, itu dia berpendapat bahwasanya
orang yang tidak sefaham dengan mereka, maka harta bendanya itu halal untuk dimiliki. Nah, itu sebenarnya turunannya mirip-mirip, cuma mereka namanya bukan Syiah. Jadi pemahaman Syiah yang ekstrim seperti itu tadi itu sangat bisa menurun di golongan-golongan yang lain. Jadi Syiah itu punya pendapat, Syiah yang ekstrim berpendapat bahwasanya orang yang berbeda pandangan dengan mereka, maka orang itu dihukumi kafir. Ketika kafir, maka darahnya itu halal untuk dibunuh, bahkan bernilai ibadah gitu. Tapi jangan diambil kesimpulan bahwasanya Syiah di Indonesia seperti itu, enggak ya. Syiah banyak sekali sektenya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Jawir Channel. Nama Mas Rois. Halo Mas Rois, dari PAI 2A. Sudah diketahui bahwasanya orang-orang Syiah adalah suatu bani yang mendukung pemikiran atau pemuja Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah, setelah Ali meninggal, mengapa aliran Syiah ini masih ada dan bahkan semakin berkembang pesat sesuai zaman? Apakah ini ada hubungannya dengan Freemason atau sesuatu hal di balik layar yang telah dirancang sedemikian rupa? Oke. Ada versi yang menyatakan bahwa Syiah adalah buatan orang Yahudi, salah satunya Abdullah bin Saba. Nah, sebenarnya Syiah itu awalnya adalah muncul karena permasalahan khilafah, yaitu pengganti, siapa yang menggantikan Rasulullah. Akan tetapi lama-kelamaan Syiah ini tidak hanya soal khilafah, ini melebar menjadi soal permasalahan agama, hukum fikih dan lain-lainnya. Nah, sehingga dari adanya pelebaran ini, ketika dia sudah menjadi sebuah sekte, ini pasti akan banyak pendukungnya. Satu, terus kemudian di zaman selanjutnya pasti akan semacam kayak pelebaran, ekspansi sebuah pemahaman. Oke, gitu. Kalau ada yang berpendapat misalkan Syiah adalah buatan Yahudi, ya bisa jadi karena masa-masa itu instrik politik itu sangat ketat sekali untuk mencapai sebuah kekuasaan. Bahkan Syiah yang ekstrim atau Syiah yang gulat atau mungkin Syiah pandai hadis palsu untuk mendukung kebijakan-kebijakan mereka sehingga mereka mendapatkan sebuah kekuasaan. Jadi arahnya ke situ. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Husnul Nunung, Mbak Husnul Khotimah. Mengapa di negara Indonesia tidak memakai sistem khalifah dalam ketatanegaraan seperti pada masa seperti pada masa Ali bin Abi Thalib? Oke, makasih Mbak Husnul. Jadi negara kita Indonesia Raya, Nusantara ini memang tidak menggunakan khilafah Islamiyah karena di sini sistem negaranya adalah demokrasi, dipimpin oleh seorang presiden, yang mana asas-asas negara kita meskipun bukan khilafah Islamiyah, tapi kalau kita mengkomparasikan apa yang ada dasar-dasar negara kita, ini mengandung nilai-nilai keislaman. Gitu. Jadi tidak harus khilafah Islamiyah, karena memang negara kita ini ada beberapa agama, terus kemudian memang dari perjuangan nenek moyang kita, tapi semuanya tetap berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Tuh, yang penting ada nilai-nilainya. Oke. Cuman misalkan kalau jenengan mau beranggapan bahwasanya negara kita harus khilafah Islamiyah, ya nggak apa-apa, terserah. Cuman untuk menjawab ini semua, kenapa tidak khilafah Islamiyah? Karena memang Indonesia lebih kepada Bhinneka Tunggal Ika. Namun nilai-nilai dasar negaranya itu tetap di bawah naungan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai gotong royong dan lain sekali. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Ferdinand Rahmat Saputro dari PAI 2B. Jika Syiah masih ada pada saat ini, tujuan dari masih adanya Syiah itu apa? Dan ciri-ciri
yang bisa kita lihat bahwa dia itu Syiah itu apa gitu. Oke. Tujuan mereka menyebarkan Syiah adalah untuk menegakkan hukum Syiah, karena Syiah punya doktrinnya, punya pemahamannya. Meski jumlah mereka sekarang baru sebatas itu, namun mereka terus membangun kekuatan melalui jalur pendidikan, jalur politik, media massa, dan lain sebagainya. Karena itu mereka akan memperbanyak markas-markas Syiah, memperbanyak pengikut Syiah, memperbanyak komunitas Syiah sampai terbentuknya suatu kekuasaan untuk meraih kekuasaan untuk memberlakukan hukum Syiah. Tapi ini tidak semua Syiah ya, jadi jangan dianggap semua Syiah itu bakalan kekuasaan, nggak selalu. Bahkan Syiah yang murni kepada ajarannya itu banyak gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan jenengan ketemu sama tetangga yang Syiah, saudara yang Syiah, jangan selalu diserta-mertakan mereka ingin menyebarkan Syiah di negara kita untuk kekuasaan, enggak selalu. Karena bagaimana kita menuju Tuhan itu setiap orang itu punya jalannya masing-masing gitu. Tuhan itu satu, jalannya aja yang banyak gitu. Oke. Kemudian apa sih ciri-cirinya agar tahu dia itu Syi'i atau bukan? Kadang bisa dilihat dari nama. Jadi orang-orang Syiah itu sering menggunakan nama-nama seperti kalau perempuan kayak Syahrbanu, kayak Fatimah, kayak terus kemudian kalau cowok misalkan Ali, Husain, Hasan. Jadi nama-nama Ahlul Bait. Namun ada beberapa ciri-ciri orang Syiah yang perlu diperhatikan. 1. Mengenakan songkok hitam dengan bentuk tertentu. Tidak seperti songkok yang dikenal umumnya masyarakat Indonesia. Songkok mereka seperti songkok orang Arab, hanya saja warnanya hitam. Oke. Kedua, tidak sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat bersama jamaah, tetapi dia langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan mengira dia mengerjakan sholat sunnah, padahal dia menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Karena pengikut Syiah tidak meyakini keabsahan sholat Jumat, kecuali bersama imam yang maksum atau wakilnya. Nah, selanjutnya ketiga, pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam yang dikenal kaum muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali. Oke, selanjutnya, pengikut Syiah jarang sholat Jumat karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu, tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu. Zuhur sama asar jadikan 1, maghrib sama isya jadi 1, dan kemudian subuh. Oke. Selanjutnya, mayoritas pengikut Syiah selalu membawa at-turbah al-Husainiyah, yaitu batu atau tanah dari Karbala yang digunakan menempatkan kening ketika sujud bila mereka sholat tidak di dekat orang lain. Oke. Paham kan? Jadi ada batu ditempelin di sini. Oke. Selanjutnya, pada bulan Ramadan, penganut Syiah tidak langsung berbuka puasa setelah azan maghrib. Dalam hal ini, Syiah berkeyakinan seperti Yahudi, yaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah nampak di langit. Dengan kata lain, mereka berbuka bila benar-benar sudah waktu malam. Mereka juga tidak sholat tarawih bersama kaum muslimin karena menganggapnya sebagai bid'ah. Oke. Selanjutnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menanam dan menimbulkan fitnah antara jamaah salaf dengan jamaah lain. Sementara itu, mereka mengklaim tidak ada perselisihan antara mereka dengan jamaah lain selain salaf. Ini tentu tidak benar. Oke, jadi maaf, untuk yang ini tidak semua Syiah ya. Ini hanya Syiah-Syiah yang agak ekstrim. Selanjutnya, Anda tidak akan mendapati seorang penganut Syiah memegang dan membaca Al-Quran kecuali jarang sekali. Itu pun sebagai bentuk taqiyah atau kamuflase. Yang konsep taqiyah ada di video sebelumnya, mungkin bisa dicek lagi. Karena Al-Quran yang benar menurut mereka yaitu Al-Quran yang berada di tangan Al-Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Selanjutnya, orang Syiah tidak berpuasa pada hari Asyura.
dia hanya menampilkan kesedihan di hari tertentu. Nah, kalau yang ekstrim seperti ini, mereka juga berusaha keras mempengaruhi kaum wanita, khususnya para mahasiswi di perguruan tinggi atau di perkampungan sebagai langkah awal untuk memenuhi keinginannya melakukan nikah mut'ah dengan para wanita tersebut bila nantinya mereka menerima menerima sekte Syiah. Oke. Oleh sebab itu, orang-orang Syiah getol mendakwai orang-orang tua yang memiliki anak putri dengan harapan anak perempuannya tadi itu juga ikut menganut Syiah, sehingga dengan leluasa dia bisa melakukan nikah mut'ah dengan wanita tersebut baik dengan sepengetahuan ayahnya ataupun tidak. Ini yang sangat ekstrim. Nah, contoh-contoh di atas tadi ciri-cirinya itu tidak selalu seperti itu. Karena di Indonesia, Syiah yang ada di Indonesia itu ada yang dalam segi pemikiran, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang ekstrim untuk kekuasaan, enggak. Jadi memang mereka secara pemahaman fikihnya mengikuti Syi'i, cuman mereka tidak sampai serta-merta untuk menyebarkan nikah mut'ah. Terus kemudian benar-benar ingin Syiah itu tegak di Indonesia, nggak seperti itu. Mereka memang pengaruh Syiah tapi tidak punya pemikiran ekstrim seperti itu. Jadi kita sebagai orang-orang akademisi tidak boleh serta-merta menjustifikasi seorang itu salah terus kita paling benar. Oh, itu tidak. Kita harus benar-benar menganalisis dulu bagaimana mereka, diajak diskusi dulu. Kalaupun mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita tidak serta-merta harus memerangi mereka atau menjauh dari mereka, enggak. Karena kalau perbedaan pendapat atau pendapatan itu sangat wajar sekali asalkan mereka masih berada pada tataran undang-undang yang ada di negara kita, gitu teman-teman. Semoga dari beberapa pertanyaan yang sudah saya bacakan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kalau ada teman-teman yang kurang sependapat atau punya pendapat yang lain, bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan kembali. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak, yang di sini ada sekitar masih ada 25-an lagi, akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu berpikiran sehat dan positif. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.